ya. Operasi Habring itu tahun 67 kalau nggak salah, itu membongkar semua rahasia senjata Uni Soviet ya, yang kebetulan digunakan di Indonesia ya. Jadi sudah disebut ya, peluru kendali SA2 guideline ya, lalu MiG ya, MiG 17, MiG 21, MiG 19, TU-16 juga. TU-16 itu belum banyak loh yang menggunakan. Belanda ketakutan itu adanya TU-16 di milik jajaran Angkatan Udara kita ya. Juga di Angkatan Laut destroyer ya, kelas Riga kalau saya nggak salah, Riga ya. Dan yang misteri Mas Iwan nih, misteri sampai sekarang, cerita tentang RI Irian nih, bagaimana nih sebetulnya kan ya. Banyak versi tentang itu, ada begini, ada begitu ya. Dan kapal selam kelas Whiskey, ya. Kita punya 12, tapi kalau saya ingat-ingat, saya telusuri, kemana tuh ya? Ada satu di Tunjungan di Surabaya ya Mas Iwan ya, di Pajak. Ya. Tapi yang lain-lain kemana tuh ya? Kemana ya? Jadi sering jadi pertanyaan saya ya. Nah, itu semua ya, dan itu kalau sampai manual booknya SAM SA2, wah ya ke sana, waduh, saya no comment ya. Tentang pertanyaan yang satu tuh Mas Iwan ya, tentang penguasaan teknologi ya. Wah, menurut saya tidak bisa tergantikan. Ya, harus diusung. Ya, prioritas harus diberikan. Dan ini keterlibatan intelligence ini kan ketat nih di dalam mengintip teknologi dan sains negara lain. Ya, ada peran yang sekarang strategik di situ ya. Tanpa mengembangkan teknologi dan sains ya, melalui research dan pengembangan, berat buat kita ya. Sekarang rame orang bicara apa namanya Mas Iwan, pembelian alutsista ini Mas Iwan. Ya, pesawat tempur berganti-ganti kita dengar. Mau beli Su-35 Sukhoi dari Uni Soviet. Lain kali mau beli Gripen dari Swedia. Lain kali terakhir Typhoon dari konsorsium Eropa. Yang mana nih? Ya. Tapi jangan lupa semua itu teknologi orang semua ya, punya orang itu ya. Dan makin maju teknologi itu apa iya mau dilepas semua kita beli ya. Dan jangan lupa sistem senjata sekarang itu ada aspek software yang dari waktu ke waktu selalu harus di-updating gitu. Nah, itu tentu biaya lagi. Dan apakah ada informasi yang tidak bisa dikuasai oleh pihak yang punya teknologi itu? Kan tidak. Ya, kan tidak ya. Jadi saya bukan hanya senjata loh ya, vaksin sekarang kita menghadapi ya. Kalau kita dari dulu menekankan riset dan pengembangan obat-obatan, vaksin, barangkali ya kita ya lebih siap ya dari sekarang ya. Tapi sekarang semua itu menuntut kita, nah udah waktunya lah. Berikan prioritas yang sungguh-sungguh buat teknologi dan sains menurut saya. Di mana Intel berperan di situ. Ya, bagaimana caranya? Ya pintar-pintarnya Intel kan. Ya, selalu ada pencurian, ya penyadapan. Ya, Tiongkok kan maju juga karena itu Mas Iwan ya. Ya, betul. Terima kasih Mas Iwan. Baik, terima kasih Pak Edu. Betul sekali Pak, soal riset saya setuju. Jadi kalau kita lihat, sayangnya ini tidak ada di media-media di Indonesia yang kebanyakan cuma beritanya dengan perspektif perang dingin. Jadi beberapa tahun silam, kenapa Tiongkok akhirnya punya sistem GPS semua mandiri. Jadi awalnya kapal-kapal mereka, kapal dagang mereka punya pakai sistem komunikasi dari negara barat. Dan ketika ada ketegangan sedikit, pernah satu kali fleet-nya itu sistem navigasinya di blackout, di jam. Dan kapalnya kemudian tanda kutip dirazia oleh angkatan laut negara polisi dunia ini. Betul-betul dipermalukan. Dan yang kedua, sistem komunikasi mereka di rudal mereka ketika ada ketegangan dengan Taiwan, biasa untuk show of force, rudalnya ditembakkan ke dekat Taiwan. Nah, ternyata dengan sistem kendali rudal yang buatan barat ini lagi-lagi dijam oleh negara tertentu dan rudalnya bablas. Akhirnya dari situ mereka sadar, mereka harus mandiri, mereka bikin riset. Hari ini ada apa itu dan macam-macam, itu mestinya insentif buat kita. Jadi ketika Bung Karno dan para pendiri sadar kita ini hidup di antara beberapa karang besar, kita harus mandiri. Kita harus mandiri. Dan kedua soal literasi ya, bagaimana masyarakat kita ini bisa paham situasi, paham kondisi lingkungan dan sekitar.